Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Jaya. Oke, coba. Hari ini siapa teman kalian yang tidak berangkat? Faris ada di mana tempat duduknya Faris? Faris dan Ulil. Oh, Ulil. Oke. Faris izin sakit, Ulil juga. Nah, karena sekarang lagi mungkin musimnya, kadang hujan, kadang panas, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai kita karena kecapean, kurang istirahat, kurang asupan yang sehat juga, kita jadi sakit. Oke. Nah, yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bima, kita pimpin berdoa. Sikap berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bima. Ya, anak-anak, pada hari ini kita sebelum mulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita selalu ingat sama negara kita ya. Yuk silakan semuanya berdiri. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah itu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Ya, silakan duduk kembali. Nah, lagu yang kalian barusan nyanyikan ciptaan siapa? W.R. Supratman. Ya, ada ya di antara kalian yang belum hafal? Semuanya sudah hafal ya? Siapa yang sudah hafal? Tanpa melihat teks. Oh ya, semuanya sudah hafal. Oke. Nah, anak-anak, kemarin minggu lalu kita sudah belajar atau kita melaksanakan praktek yaitu membuat kompos. Nah, membuat kompos. Kita membuat kompos menggunakan bahan dan alat dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita temukan, ya kan? Contohnya pakai galon bekas minuman untuk tempat komposnya. Lalu untuk komposnya sendiri kita pakai apa kemarin? Daun kering. Terus sisa makanan. Nah, semua itu ya betul. Semua itu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kan? Nah, kira-kira pembuatan kompos kemarin itu bermanfaat tidak untuk aktivitas atau untuk kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Menjadi apa? Iya, bisa dijadikan pupuk agar tanaman menjadi subur. Nah, sama hari ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, magnet ini juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bermanfaat untuk kita semua. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu tidak? Apa itu magnet? Apa? Ya, logam yang bisa menarik besi lainnya. Terus, ada lagi yang tahu apa itu magnet? Siapa? Magnet itu apa? Sesuatu yang dapat menarik benda lain. Terus yang mempunyai dua, ya betul, mempunyai dua kutub, mempunyai kutub. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Ada yang tahu? Ya, Raisa? Dengan cara digesek atau digosok bisa. Terus apa lagi? Yasmin apa? Dialiri? Ya, dialiri listrik juga bisa. Oke. Nah, dari jawaban itu kita hari ini akan mempelajari. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Agar kalian bisa yang pertama membuat magnet sendiri. Nah, yang kedua membuktikan apakah yang kalian buat itu sudah ada energi magnetnya atau belum. Lalu benda apa saja yang dapat ditarik ataupun tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ya. Ini kita akan belajar tentang dua hal ini pada hari ini. Lalu silakan kalian buka. Sambil dibuka buku kalian, Bu Guru akan menampilkan atau mulai menjelaskan tentang materi magnet. Nah, oke. Nah, anak, sebelum Bu Guru mulai menjelaskan, coba sekarang kita melakukan ice breaking dulu, semuanya bisa berdiri? Ya, kalian pernah? Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa ya? Coba kita praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Oke, lebih cepat ya.
1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Bisa, saya tahu, saya mampu, saya bisa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Masih ada yang salah? Siapa tadi yang salah? Ayo. Orang masih. Oh, Kansa. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk kembali. Nah, oke, hampir semuanya bisa melakukan. Berarti kita harus sudah bisa berkonsentrasi. Oke, coba diperhatikan anak-anak pada gambar di depan ini. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan. Seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Nah, kira-kira sudah pernah melihat obeng belum? Sudah. Tahu ujung obengnya? Nah, itu terbuat dari logam, besi. Lalu kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Nah, ada yang belum tahu apa itu magnet? Siapa yang sudah pernah lihat magnet atau memainkan atau memegang magnet? Tuh, semuanya berarti sudah tahu ya magnet itu yang seperti apa ya? Oke. Lalu kita mulai ke sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Ketika kamu bermain magnet, apa yang kamu lakukan dengan magnet itu? Mencoba menempelkan ke benda apa? Benda besi. Apa yang terjadi ketika kamu bermain itu? Menempel. Tapi kamu pernah tidak menjumpai ketika kamu menempelkan magnet kamu itu, dia menolak atau tidak mau menempel? Pernah tidak? Pernah. Kira-kira kamu menempelkan di benda apa itu? Di apa? Di kertas, tidak mau menempel. Oh ya, oke. Berarti sudah pernah dalam keseharian kalian praktek ya. Oke, yang kedua garis-garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan, pada serbuk pasir yang berada di atas kertas terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet lainnya. Kamu perhatikan gambar di depan ini. Gambar 3.2 ini. Pola sebaran serbuk besi yang diletakkan di sekitar magnet batang. Jadi ini adalah magnet. Dan ini adalah serbuk besinya, hitam-hitam yang ada di sekitarnya ini. Nah, contoh gambar serbuk pasir atau besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis-garis terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir atau besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Nah, coba kamu perhatikan di gambar ini yang lingkaran ini adalah serbuk. Ya, serbuk besi. Dia kenapa bisa membentuk lingkaran? Kenapa bisa mengelilingi magnet? Berarti di sekitar magnet ini terdapat medan magnet. Oke, lalu di sini dikatakan semakin banyak serbuk besi yang menempel pada bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet. Jadi kamu perhatikan ini di ujung magnetnya.
di ujung magnetnya. Kamu terlihat tidak ada banyak sekali serbuk besi yang menempel. Ya kan? Nah, berarti ini adalah bagian yang kuat, medan magnetnya kuat. Nah, lalu setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N, betul. Dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Ya, betul. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Betul. Nah, ini tadi. Ini adalah gambar 3.3 arah medan magnet di antara dua magnet batang yang saling tolak-menolak. Jadi, kalau misalkan kutubnya sama, ini kutub N dengan kutub N, didekatkan, apa yang akan terjadi? Pinter, saling tolak-menolak. Tetapi kalau kutub S dengan kutub N, apabila didekatkan, apa yang akan terjadi? Menempel. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Namun, jika kalian mendekatkan dua kutub magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Ya. Nah, ini. Lalu gambar 3.4. Arah medan magnet di antara dua magnet batang yang saling tarik-menarik. Nah, ini tadi ya. Kutub N, kamu perhatikan anak panahnya. Kutub N dengan kutub S. Nah, kutub N, ini kutub N dengan kutub S. Nah, anak panahnya kamu perhatikan nih. Dia saling tarik-menarik. Berbeda dengan gambar sebelumnya. Coba kamu perhatikan ini gambar sebelumnya. Nah, ini kamu perhatikan. Kutub N dengan kutub N. Dia sesama. Jadi, kamu perhatikan panahnya ini. Tidak saling menarik, tapi malah justru saling menolak. Nah, dari gambar ini sudah paham ya? Oke. Lalu yang ketiga, kekuatan magnet. Dari gambar di atas, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir. Nih, yang ini. Nih, yang ada di ujung itu, nih ujung ini ya, yang gambar pojok itu. Nah, lebih banyak serbuk pasir besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet nih. Ini tengahnya magnet ini. Kamu bandingkan dengan ujungnya magnet. Banyak mana serbuk besi yang menempelnya? Ujung ya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujung. Nih, kamu nih perhatikan ujung magnet dengan ujung magnet dan tengahnya magnet ini. Nah, ini lebih banyak ujungnya ya, berarti medannya lebih besar yang ujung magnet. Oke. Lalu, nah, tadi ngomong-ngomong tentang medan magnet itu apa? Lingkungan di sekitar atau sekeliling magnet yang dipengaruhi gaya magnet. Nah, contohnya tadi ada magnet dan sekeliling magnet. Nah, itu namanya sekeliling magnet itu adalah medan magnet ya. Oke, lalu nomor 4, penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet. Contohnya seperti apa? Pengeras suara. Terus? Hiasan kulkas. Kalau hiasan kulkas tahu? Yang apa coba? Yang bagaimana? Ya, yang sering ditempelkan di pintu kulkas itu ya. Nah, tuh.
Ada yang belum pernah melihat tempelan kulkas itu? Kok bisa ada gambar-gambar lucu nempel itu? Udah tahu ya? Ya. Lalu dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari, pendingin, dan kardus listrik. Biasanya pada pintu kulkas selain magnet itu apa? Pintu kulkas ketika dibuka, terus ditutup, dia bisa langsung krek gitu. Lemari juga, ya kan? Ada lemari sekarang yang tidak usah ditutup rapat, dia bisa nutup sendiri, bisa nempel sendiri gitu kan. Nah, itu ada magnetnya. Nah, ini pengeras suara. Biasanya apa nama lainnya? Pengeras suara. Speaker. Toa, ya kan? Lalu hiasan magnet kulkas tuh, kayak gitu tuh, hiasan magnet kulkas tuh. Dinamo. Ini biasanya yang laki-laki nih, tahu dinamo? Tahu? Tahu? Tahu dinamo? Dinamo apa? Mesin. Bener. Bentuknya kayak apa? Dinamo mesin. Terus apa lagi? Biasanya yang laki-laki tuh punya dinamo. Siapa yang punya dinamo? Hani punya dinamo apa? Dinamo mobil-mobilan. Ya, biasanya dinamo itu selain ada di mobil atau motor, itu ada di mainan juga. Ada selain Hanif yang punya dinamo? Nggak ada? Nah, suruh tuh Hanif bawa ke sekolah biar pada lihat dinamo kayak apa sih, Nip? Nah, itu pintu lemari pendingin tuh kayak gitu contohnya. Tahu lah ya, semuanya tahu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Raisa? Bumi yang kita tinggali apakah ada magnetnya atau tidak? Terus buktinya apa? Oh ya, oke. Kira-kira ada tidak? Bumi itu ada magnetnya tidak? Ada. Kenapa? Kenapa? Airnya kenapa? Tidak ke atas gitu ya. Terus kita juga tidak melayang. Ya, karena tidak melayang karena ada gravitasi bumi. Oke, terus kenapa? Contohnya apa? Nah, contohnya gini deh, yang simpel. Apakah ada magnetnya atau tidak bumi kita? Contoh simpel deh. Biasanya yang anak pramuka ini, kalian tahu kompas? Tahu kompas? Pernah lihat kompas? Nah, kompas itu kan biasanya memiliki berapa jarum? 2. Menunjukkan ke utara dan selatan. Utara dan selatan. Nah, kira-kira ketika kalian melihat kompas, ketika kita hadap sana itu kompas itu bergerak tidak? Bergerak kan? Nah, itu membuktikan bahwa bumi itu punya magnet, medan magnetnya. Kalau tidak punya, kita juga akan melayang-layang kemana-mana, ya kan? Nah, terus air juga tidak jatuh. Bumi itu apa? Datar atau bulat? Bulat. Nah, padahal bumi berputar terus. Kenapa ketika berputar kita tidak jatuh? Ya kan? Nah, itu. Oke, Raisa. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayah, Lana? Cara menggunakan magnet atau menimbulkan magnet gitu ya. Kalau dengan cara digosok tuh contohnya apa? Oke, contoh yang mudah. Kalian pernah tidak mencoba penggaris mika terus digosokkan di kepala, terus nanti ketika diangkat rambutnya ke atas semua, atau ketika digosokkan ke rambut terus ditempelkan ke kertas kecil-kecil, kertasnya nempel? Pernah praktik ya Raisa ya? Pernah ya? Pernah. Nah, itu salah satu bukti bahwa ketika benda digosokkan, dia menimbulkan energi magnet. Nah,
Coba yang belum, silakan nanti dipraktekkan. Mika, pengurus Mika itu digosokkan di atas rambut, terus nanti diangkat gini. Nah, kira-kira rambutnya naik ke atas tidak? Nah, jegerak deh. Nah, terus atau ditempelkan ke kertas yang kecil-kecil. Nanti kan kertas kecil-kecil nempel kan? Ya. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Oke. Coba. Oke, sebelum kita masuk kita akan membentuk kelompok. Jadi anak-anak, hari ini kalian belajarnya dalam sebuah kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan bakat dan minat kalian. Jadi kalian belajar bersama kelompok kalian hari ini. Sebelumnya, coba Bu Guru akan memberikan tugas kepada kelompok kalian. Coba buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Alah, Yasmin, senyummu manis banget, Tomin. Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan tugas kelompok kepada masing-masing kelompok. Nah, sebelumnya apa sih tugas kelompoknya? Yaitu memilih tantangan. Apa itu tantangannya ya? Yang nanti kalian akan mengambil soalnya sendiri. Jadi yang memilih nanti aku dapat apa ya, kelompokku dapat apa ya, masing-masing kelompok itu berbeda. Ya, nanti kalian akan mengambil pada kantong-kantong di depan ini. Media belajar belut. Apa itu belut? Belajar buat magnet. Nah, jadi kalian menciptakan magnet kalian sendiri dan membuktikan magnetnya bekerja atau tidak. Nah, masing-masing kantong akan berisi benda yang berbeda-beda. Jadi nanti setiap kelompok mendapatkan berbeda-beda. Nah, sebelumnya jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang bekas, kita bisa membuat magnet sendiri dari barang-barang atau bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Oke. Bu Guru akan nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok 1 dulu yuk. Ya, yuk perwakilan kelompok dulu silakan maju. Kelompok 1, ya. Nah, silakan diklik, pencet. Nah, kira-kira dapat kantong berapa ya? Oh, kantong D. Oke, silakan diambil. Silakan diambil kantong D-nya. Nah, ini Bu Guru juga akan membagikan LKPD-nya. Nih, dikerjakan bersama kelompokmu. Silakan kembali ke kelompok dulu. Oke, silakan. Kelompok 2, perwakilan. Nah, ditekan aja, klik. 1 kali, oke. Kira-kira kelompok
Dapat kantong. Oke, dapat kantong C. Silakan ambil kantong C-nya. Ini LKPD-nya. Ya, silakan kembali ke kelompok. Lalu kelompok ketiga. Ya. Yuk, klik aja satu kali. Satu. Kantong A, boleh ambil kantong A. Ya, ini LKPD-nya. Nih. Yuk, terakhir. Nah, terakhir berarti kantong B. Silakan kantong B. Nih. Ya, kembali. Nah, di situ Bu Guru membagikan LKPD juga dan alat bahannya. Di LKPD itu nanti di situ sudah ada petunjuk cara mengerjakannya. Silahkan nanti kamu baca bersama kelompokmu petunjuk cara mengerjakan dan langkah-langkah percobaannya. Di situ sudah ada petunjuknya, silahkan dibaca bersama kelompokmu. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang percobaan? Tidak, silahkan dikerjakan bersama kelompokmu. Dibaca petunjuknya. Yuk, dibaca dulu. Dibaca dulu, nanti nyobanya nanti dulu, itu nanti dulu. Dibaca dulu. Ini nih, kamu mengerjakannya sesuai ini. Ya, ini dilihat dulu ada. Dikerjakan. Coba di sini nanti ada ndak langkah-langkahnya. Ini alat bahannya dulu disiapkan. Di sini ada semua tidak. Terus itu kan benda-bendanya yang alat bahan di plastik satunya tadi, ya. Ini dibaca langkah percobaannya, kamu mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkahnya, ya. Oke, namanya jangan lupa, nama kelompoknya ditulis dulu yang pertama. Kelompok berapa ditulis ya? Di sini nggak apa-apa, di atas kelompok berapa ditulis. Ini dikumpulkan, jangan sampai ada yang tercecer ya. 5 benda tadi dapat 2 plastik, yang satu itu bahannya untuk membuat listrik, yang satu itu nanti bendanya yang akan ditempel. Ya, langsung tidak apa-apa kalau sudah ditulis namanya. Ya diberi ini kelompoknya kelompok berapa ditulis dulu. Kelompok ya nggak apa-apa di situ. Kelompok 2 tuh
Terus nanti mengerjakannya dibaca dulu langkah-langkahnya ya, sama petunjuknya bagaimana. Ya, betul. Udah. Sekarang dibaca bersama atau mungkin salah satu bisa membacakan jadi temannya dengar langkahnya apa gitu. Nah ya. Nah, ya. Kalau yang tidak berangkat, kalau yang tidak berangkat, nggak apa-apa ditulis tapi diberi keterangan tidak berangkat gitu. Ya. Nanti bisa salah satu nanti membacakan alatnya apa kan tadi ada dapat 2 kantong kan, yang satu kantong itu alat bahannya, yang satu itu bendanya yang nanti diuji kamu dapatnya apa saja. Itu ada 4, 5 itu klip kertasnya di sini kan 5 benda nanti. Jadi ini ada 4 ditambah dengan ini klip kertasnya jadi ini. Dapat berapa benda tadi kamu? 4 kan? Enggak, ini termasuk alat loh ini alatnya loh. 4 kan? 4 itu ditambah nanti sama ini klip kertasnya jadi 5. Ya silakan mulai bekerja. Bisa salah satu membacakan langkah pertama ini dibacakan, terus yang lain bekerja itu yang satu membacakan apa langkah yang pertama yang keras Bima. Jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam tembaga saja, maka kabel tersebut siap digunakan. Ya. Lilitkan kabel pada paku hingga 4/5 seperti gambar. lilitkan kabel. Oh ya. Nah itu dulu dililitkan dulu. Ini nanti ke baterainya nanti, yang penting disisain ujung sini sama ujung sana tuh disisakan dulu. Nah ini dililitkan dulu. Melilitkannya sampai nempel pada pakunya ya, karena kan nanti kan energinya kan transfernya melalui paku. Nah gitu disisakan ujung sini dan ujung sininya. Nah pelan-pelan sampai nempel. Satu-satu aja, yang penting nempel ke pakunya. Terus nanti baru ujung sini ditempelkan ke kutub yang ini. Terus ujung sana sisanya nanti ditempelkan ke kutub sini. Nanti ini ditutup pakai lakbannya itu toh. Ditempelkan gini biar dia nempel. Nah, itu kalau misalkan sudah berhasil, dia akan menarik benda. Sudah? Mulai? Oh ya, suruh ambilkan dulu. Kan nggak usah pakai gunting dulu kan apa? Langkah pertama apa? Ya kan? Terus apa? Melilitkan. Nah, nanti dililitkan harus menempel ke pakunya. Ini kawatnya harus menempel ke pakunya. Tidak boleh ngambang ya. Nih, coba langkahnya. Mungkin salah satu bisa membacakan langkahnya. Misalkan yang pertama apa? Nanti yang lain yang bekerja. Tuh. Langkah kedua apa? Dibacakan. Nanti yang lain mengerjakan. Tuh. Dibacakan. Apa yang pertama? Ya. Nah, yang agak keras. Jadi itu suruh meriksa. Berarti kan ini sudah tidak ada lapisannya, ya kan? Sudah terkelupas. Lalu apalagi langkahnya?
miliki hanya berupa logam tembaga saja. Siap digunakan. Sudah, ini siap digunakan. Lalu Lilitkan kabel pada paku hingga nah lilitkan. Ada Kak. Tapi nanti disisakan ujung sininya. Ini ya, agak ke sini ya. Ininya disisakan agar ini nanti bisa ditempel ke ujung baterai ini. Nanti yang belakang juga sama, disisakan biar ditempelkan di baterai ini. Yuk. Ini dia mau coba lagi. Sudah. Ya. Ya. Menempelkannya pakai masih. Yang penting ini nempel. Ya. Sudah. Bendanya mana saja tadi? Dapat berapa benda? Dapat berapa benda, Bias? 4. Yang sama klip kertasnya ya. Apalagi langkah-langkah selanjutnya. Coba, ini sudah jadi ya, sudah. Lalu coba tadi apa langkah selanjutnya? Setelah selesai dililitkan, tempelkan yang keras. Arahkan ujung bagian rajin paku ke arah klip kertas lalu amati apa yang terjadi. Nah, coba ditempelkan ke klip kertas. Ke klip kertasnya. Taruh bawah klipnya. Nah, di ujungnya. Nempel tidak? Apa yang terjadi? Nempel tidak? Nah, berarti coba dikoreksi. Itu mungkin ujungmu tadi. Dibuka lagi ujungnya, dipasin. Atau mungkin baterainya ya? Tadi nempel, kok itu nggak nempel? Tadi nempel. Itu kok. Coba nih. Jen nanti
Kesimpulan. Sudah? Sudah? Sudah dililitkan? Yang klip kertas tadi apa yang terjadi? Coba. Masalahnya tanganku panas. Ini pakai ini, makanya ditempel pakai. Tuh. Nggak apa-apa. Panas kan? Enggak. Yang laki-laki tuh. Nah, nggak apa-apa. Coba sama, tempelin mah. Tempel itu ditutup pakai ini yang agak lebar tidak apa-apa. Ini sama. Tuh. Bisa lihat. Nah, ini pakai yang agak gede aja. Ujungnya juga sama. Kalau Anda pakai ini toh, ini ada yang hitam ini malah gampang ini loh daripada itu. Kayak ini. Nah, yang baliknya, yang satunya. Ya. Ini sudah. Nah, nanti, pakai itu, pakai lakban ya. Gak apa-apa suaranya yang keras kalau ngomong. Ini dijelaskan apa? Ya. Tempelkan ujung kabel di kutub positif Di. Nah ya, biar nempel kan. Satu di plus, satu di minus. Iya. Pokoknya di kedua ujung baterainya. Dua ujung baterainya bagaimana? Iya. Mana aja bisa. Pokoknya diujungkan keduanya. Nah, itu tutup. Tutup dulu. Atau mungkin ini bisa dibelokin dulu loh. Ini loh. Ini baik ini. Ini loh. Nah, jadi ini diiniin biar gampang kan. Terus nanti ini itu loh bentuknya kayak gini. Nah, ini kurang anu kok. Enggak, maksudnya ini ya panjang pendeknya ini loh, Nang. Ini panjang pendeknya kurang. Ini di sini ditempel. Terus nanti ini bisa dipotong nggak ya? Pakai gimana bisa nggak ya? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
Tuh, nggak bisa. Ini tadi nggak diambil dari tengah ya? Udah. Kenapa? Kenapa bentuknya? Nggak apa-apa, ini tempel. Ini ditimpa lagi. Biar kencang. Ini ada ini kan? Nah. Terus ini atau mungkin gini aja. Ini langsung di tengah aja, nggak usah di ujung, nggak apa-apa. Di tengahnya aja. Ini loh Nang, ayo tuh kamu yang, ayo dong, ini loh. Nah, ini ditempelin gitu. Itu pakai lakban satu-satu. Kancing kan? Nah, pelan-pelan. Nah, berarti ini bisa mencoba dipraktekkan lagi. Nah, lagi coba ini, Deva. Nah, berarti coba yang lain melihat. Deva, lagi lihat Deva. Coba yang lain dilihat. Berarti ini apa? Temiti. Berarti apa yang terjadi? Bisa diangkat ya. Temiti sudah. Apalagi klip kertas. Apa yang terjadi? Ya, dapat ditarik. Ya, yang lain juga ikut menjawab. Nah, tadi kamu mendapat barang apa saja? Nah, pensil itu kan nanti lilitan selanjutnya, ya kan? Setelah paku, barangnya 1, 2, apa lagi? 3, enggak. Nah, ini. Nah, tadi barangnya bukan sudah Bu Guru tentukan, ya kan? Tadi mendapat 1, 2, 3, 4 dengan klip kertas. Jadi yang kamu catat 5 barang ini, gitu ya. Di tes semuanya. Kalau tidak dapat kertas berarti tidak pakai kertas, gitu ya. Jadi yang kamu uji adalah barang yang kamu dapat ya. Yang dari tadi 1 kantong yang kamu ambil dari papan depan tadi itu yang kamu pakai. Tadi kan ada 2 kantong kan, makanya Bu Guru suruh menyendirikan. Yang kamu uji itu hanya kantong tadi. Nah, kenapa panas? Ayo, kenapa? Nah, itu nanti bisa kamu tanyakan ketika Bu Guru mengajukan pertanyaan. Nanti biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Nah, biarkan salah satu aktor sudah mencoba atau belum. Nah, biarkan semuanya mencoba juga. Jadi tahu. Nah, ya. Lalu kalau sudah diganti, nih langkah-langkah nomor 8. Ya, kalau sudah dijawab langsung ya. Tadi sudah pakai paku kan? Pakai pensil sudah? Belum. Ya. Ini langsung diisi.
langsung diisi. Langsung isi. Jadi 4 barang. Ini. Terus apa lagi tadi? Tadi dapat apa lagi? Gimana? Ininya kalau karatan bisa nggak? Dicoba aja. Bisa tapi nggak gantung gitu Bu. Bisa tapi nggak gantung. Sekarang ya. Sampai nomor berapa ini? 4 kan? Nah. Jadi ini langsung diisi saja. Ya. Ya. Ya, pertama diisi. Karena waktu. Ayo, langsung diisi. Sambil diisi. Aku yang megang ini, kamu yang isi lah. Ya, yang menulis. Ya kan? Halo. Sudah. Oh, tuh bisa kan? Nah. Semua sabar. Ya, apa aja klip kertas, terus apa aja dapatnya? Ya. Ini semua bisa. Sudah dicoba. Nih. Aku ini loh nih ini. Mas itu loh. Pasti kemudian ini. Sudah cukup ini. Jika lilitan aku didekatkan Benda apa? Benda logam yang terjadi apa? Ya kan? Terus jika kalau paku didekatkan dengan yang bukan terbuat dari besi atau logam, apa yang akan terjadi? Ya kan? Paku kecil, klip kertas, peniti, karet. Kurang satu ini apa? kertas. Nah, oke. Nanti Tertarik. ya. Iya, nggak usah dicoba langsung. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Klip kertas sudah, kancing, isi strapless, paku besi, terus apa lagi tadi dapat apa? Kancing itu sudah, kancing. Kancing sudah. Terus tadi dapat apa aja? Karet? Sudah? Belum? Ya. Ya, betul.
Tadi mana? Apa yang terjadi? Menempel atau tidak? Tertarik atau tidak? Ya, langsung. Ayo. Terus yang bawahnya diisi. Ya, oke. Coba perhatikan, oke. Sekarang sudah semua ya, tadi Bu Guru keliling sudah selesai semua ya. Udah. Oke, coba salah satu bisa. Oke, Alana. Semangat sekali nih kelompoknya, kayak pertama kali nih selesai nih. Silakan maju ke depan. Mempresentasikan. Oke, dibaca. Ya, yuk dibaca. Alatnya apa? Bahannya apa? Langsung saja ke hasilnya, hasil pengamatannya. Maju. Peniti dapat ditarik, karet tidak dapat ditarik, tekan tidak dapat ditarik. Ya. Apa yang terjadi apabila lilitan paku didekatkan dengan klip kertas? Lilitan paku didekatkan dengan klip kertas akan terangkat, menarik ya. Lalu? Apa yang terjadi apabila lilitan pensil didekatkan dengan klip kertas? Ya. Yang terjadi adalah lilitan pensil dan klip kertas tidak akan menarik. Oke, lalu? Buatlah kesimpulan dari percobaanmu. Jika lilitan paku didekatkan dengan benda logam akan tertarik. Sedangkan lilitan paku didekatkan dengan benda yang bukan besi atau logam maka tidak akan tertarik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira diberi tanggapan temannya ya, Raisa? Sudah bagus dan sudah jelas. Oke, yang lain sudah bagus? Sudah. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, anak-anak nanti silakan dikumpulkan tugasnya kelompok, kumpulkan ke depan nanti. Lalu, nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Bagian mana yang kalian sukai? Membuat magnet. Lalu, apalagi yang kalian senangi? Ice breaking ya, melakukan percobaan membuat magnet, ice breaking. Oke, lalu, nah dari percobaan tadi dapat disimpulkan magnet itu apa ya? Magnet itu yang bagaimana? Gaya tarik menarik ya antara magnet dan besi ya, atau benda yang dapat ditarik. Lalu benda yang dapat ditarik terbuat dari besi dan logam. Pinter. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru minta tolong silakan nanti kalian tuliskan pembelajaran tentang hari ini.
tentang IPAS materi magnet. Dari ini pembelajarannya bagaimana apa saja yang kalian lakukan dan hal apa yang kalian sukai di selembar kertas ya. Besok dikumpulkan ya. Besok pagi silakan dikumpulkan ke Bu Guru sebagai refleksi kalian hari ini. Oke, jangan lupa selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang listrik. Jadi hari ini magnet, besok tentang listrik. Oke. Nah, anak-anak terima kasih hari ini. Sekarang silakan sebelum kita mengakhiri pimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih pembelajaran dari Bu Frida hari ini. Selamat siang. Siap.